Secara umum, panjang gelombang yaitu lambda n sama dengan 4L per n ditambah 1. Frekuensinya yaitu V dibagi lambda n sama dengan n ditambah 1 dikali V dibagi 4L. Perbandingan frekuensinya yaitu F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya sama dengan 1 banding 3 banding 5. Bagian B, gelombang cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya adalah pembalikan arah cahaya karena mengenai sebuah permukaan. Gambarnya di sini ada sinar datang. Di sini ada sinar pantul. Di sini ada theta 1, di sini ada theta 2. Di sini N. N itu merupakan garis normal, di sini merupakan bidang pantul. Yang kedua, pembiasan cahaya atau refraksi. Terdapat dua medium yang berbeda, misalnya udara dan air. Terdapat sinar yang merambat dari udara. Arah rambat tersebut akan merambat ke air. Kecepatan cahaya pada udara V1, kecepatan cahaya pada air V2. Kecepatan udara lebih cepat dari air karena air memiliki medium yang lebih rapat dibandingkan dengan udara. Jadi di sini sinar datang, lalu kemudian akan dibiaskan menjadi seperti ini, mendekati garis normal. Di sini N1 dan di sini N2. Jika dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat, maka cahaya akan dibelokkan mendekati garis normal. Jadi persamaan yang didapat yaitu sin theta 1 dibagi sin theta 2 sama dengan N2 dibagi N1 sama dengan N21. Di sini sin theta 1 yaitu sudut datang sinar dan sin theta 2 yaitu sudut bias sinar sama dengan indeks bias medium 2 dibagi dengan indeks bias medium 1 sama dengan indeks bias medium 2 terhadap medium 1. Lalu hubungan antara indeks bias dan cepat lambat cahaya sebagai berikut. N1 V1 sama dengan N2 V2. Yang B ada kisi difraksi. Kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan sejajar yang berjarak sama. Di sini ada titik O dan P. Y di sini dilambangkan sebagai jarak antara garis gelap dan garis terang pusat. Kemudian di sini ada L. L di sini merupakan jarak celah dengan layar atau M. Di sini ada D. D itu disebut dengan lebar celah. Kemudian di sini ada theta. Di kedua theta ini disebut sudut deviasi. Pola difraksi maksimum atau garis terang terjadi jika D sin theta sama dengan N dikali lambda. D di sini merupakan jarak antar celah kisi atau D sama dengan 1 per N cm. N di sini merupakan banyak goresan setiap celah atau satuan panjang. Interferensi pada celah ganda Young. Yang pertama ada pola maksimum. Pola maksimum atau pola terang terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan bulat panjang gelombang dan dapat dirumuskan D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Kemudian yang kedua ada pola minimum. Pola
Pola minimum atau pola gelap terjadi jika beda lintasan optik merupakan kelipatan setengah bulat panjang gelombang dan dapat dirumuskan D dikali sin theta dalam kurung N ditambah setengah tutup kurung dikali lambda. N di sini merupakan orde interferensi yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau lambda di sini merupakan panjang gelombang. Kemudian jarak terang ke N dari terang pusat dirumuskan sebagai D Y per L sama dengan N dikali lambda. Dengan N sama dengan 0 menyatakan terang pusat, kalau N sama dengan 1 merupakan terang ke 1, N sama dengan 2 merupakan terang kedua. Jarak gelap ke N dari terang pusat dirumuskan sebagai berikut. D dikali Y kali N dibagi L sama dengan N ditambah setengah tutup kurung dikali lambda. YN di sini merupakan jarak terang ataupun gelap ke N. Dengan N sama dengan 0 menyatakan gelap ke 1, N sama dengan 1 merupakan gelap kedua, N sama dengan 2 merupakan gelap ketiga. Kemudian pengutupan cahaya atau polarisasi. Polarisasi cahaya adalah penyerapan arah getar cahaya. Polarisasi dapat dibuktikan dengan alat polarisator dan analisator. Kita bisa membuat contoh di sini, yaitu sumber cahaya. Sumber cahaya kita lambangkan dengan intensitas awal. Kemudian di sini ada polarisator. Kita lambangkan dengan I2. Kemudian ada analisator. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu analisator 1 dan analisator 2. Kita lambangkan dengan I2 dan I3. Ini I1. Di sini analisator tergantung dengan sudut yang dibentuk oleh polarisator. Jadi rumusnya didapat yaitu I1 sama dengan setengah I0. I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta. Kemudian I3 sama dengan I2 cos kuadrat theta sama dengan I1 cos kuadrat theta dikali cos kuadrat theta sama dengan I1 cos tangen theta.